Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Fariha, semester 5 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat makalah video dari matkul pengantar bisnis syariah yang diampu oleh dosen Pak Habibie. Di sini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup perusahaan dan lingkungan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada inti dari materinya. Yang pertama itu adalah pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan adalah alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha. Dan yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam perusahaan. Yang pertama ini adalah badan usaha. Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya, perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian mengikuti atau meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Yang ketiga adalah terus-menerus. Artinya, kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Yang keempat adalah bersifat tetap. Maksudnya ialah kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Dan yang kelima adalah terang-terangan. Berarti kegiatan usaha ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Dan yang keenam adalah keuntungan atau laba, berarti bertujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan laba. Dan yang ke-7 adalah pembukuan. Maksudnya ialah perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Dan pembahasan selanjutnya adalah perspektif Islam dalam bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam Al-Quran, memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan. Banyak penjelasan yang sangat detail di dalam Al-Quran tentang praktik bisnis yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Aturan dalam Islam menuntut dan mengarahkan pelaku bisnis untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Dan dalam bisnis syariah tidak boleh mengandung unsur riba, maisyir, gharar, haram, dan zalim. Dan tujuan bisnis dalam Islam ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga dapat memperoleh dan memberikan keuntungan serta manfaat non-materi bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian lingkungan kerja dalam perspektif Islam. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu kondisi pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitasnya kerja. Islam juga memandang bahwa penciptanya budaya kerja serta lingkungan kerja dimulai dari seorang pemimpin. Jika pimpinan perusahaan menyikapi seorang pekerja bukan semata-mata sebagai bawahan, maka akan lain pengaruhnya. Suasana kerja akan berbeda dan akan terasa lebih nikmat. Jika seorang telah menikmati pekerjaannya, maka akan muncul kreativitasnya. Namun jika bawahan berada di bawah tekanan yang begitu kuat dari pimpinan yang galak dan tidak bersahabat dengan karyawan, maka karyawan tidak akan berprestasi dan hanya akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya.
Dalam Islam juga faktor kepribadian seorang pemimpin sangat menentukan dalam menciptanya suasana yang lebih cair di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disebut juga CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap sebuah pembangunan berkelanjutan. Dengan cara memanajemen dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang dimiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya konsumen dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan di mana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan melainkan juga harus menimbang dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang diambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya harus memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu laba, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Dan alhamdulillah materi yang saya sampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian pada video ini. Untuk semua teman-teman, terima kasih banyak, dan untuk dosen juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.